Kalau tadi ada yang nanya apa tadi apakah kakeknya Pak Prabowo apa tadi ada yang iya ya sangat layak beliau. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Saya kira itu. Ya, pesannya ya tentu yang diharapkan nilai-nilai kepahlawanan itu, maka temanya itu kan salah satu kita terjemahkan itu dari arahan Pak Presiden itu. Ya, teladani pahlawanmu dan juga cintai negerimu. Banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini, mulai dari kesabarannya, kesabaran menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi, dan yang kedua juga kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Dengan keimanannya mereka berjuang di dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Itulah terjemahan kita dari arahan Presiden. Gus, tahun ini kan pengumuman hari pahlawan nasional kan setelah Pak Presiden pulang, Ya, apakah sudah ada nama-nama? Nama-namanya kita bisa tunggu aja, kita tunggu aja ya. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Mensos mengusulkan kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Nanti Dewan Gelar tentu akan melaporkan kepada Presiden, dipilih 6 dari 16 itu. Penegasan berarti menunggu Pak Prabowo. Iya tentu harus menunggu Presiden. Nanti melalui pertimbangan Dewan Gelar, melalui pertimbangan Dewan Gelar. Iya jelas, jelas ada perhatian ya. Kita juga termasuk ke para lansia ya, termasuk ke ke difabel ya, termasuk juga para keluarga pahlawan. Kita akan memberikan perhatian yang lebih kira-kira ya di masa-masa yang akan datang. Mungkin ada dukungan tambahan nanti. Kita kemarin ketemu dengan para keluarga pahlawan ya, macam-macam dari keluarganya Pak Nasir, keluarganya Muhammad Hatta, Bung Hatta ya, keluarganya banyak sekali pahlawan kita yang kumpul. Mereka memberikan masukan dan tentu tugas kita adalah mengakomodasi, kemudian menjadikan masukan itu menjadi bagian dari kebijakan dan program kita ke depan. Ya, cukup ya. Penegasan Pak terakhir Pak. Ya di antaranya bagaimana mereka bisa diundang ya dalam acara seperti ini, kemudian memberikan masukan-masukan secara tertulis karena kebutuhannya juga beda-beda ya kan, kebutuhannya beda-beda mereka. Jadi tapi yang sama bahwa ingin apa yang sudah diwariskan ini diteruskan oleh generasi yang akan datang. Rata-rata kalau kita lihat ya kesederhanaan mereka, keluarga para pejuang, para pahlawan kita itu hidupnya sederhana gitu. Mereka juga sungguh-sungguh dalam mencari ilmu ya, memberikan kritik dan saran yang baik kepada pemerintah. Itu semua sangat berharga. Ya. Penegasan terakhir Gus untuk rangkaian hari ini untuk tabur bunga nanti di laut apakah jadi? Oh, udah jadi bersamaan ini. Jadi dipimpin oleh Ketua MPR di sana dengan beberapa kepala staf angkatan. Jadi pada saat yang sama ini kita juga tabur bunga di laut. Kemudian nanti jam 8:15 ada hening cipta serentak selama 60 detik. Oke.
Ya nanti lah, ya saya ini karena diusulkan memang sebelum waktu saya belum dilantik waktu itu, tapi prosesnya normal seperti itu, jadi prosesnya normal, ya. Gus, Oke. sebelumnya beredar nama mantan Presiden Soeharto yang akan diusulkan menjadi Ya pahlawan. nanti aja ya, itu belum sekarang kita diskusikan ya, kita nanti ini kan ya. Nah ini Bu Mutia, ini Bu Mutia mestinya, Bu Mutia Hatta ini adalah salah satu putri dari Bung Hatta. Beliau menjadi pendamping kita dan beliau menjadi ketua umum Hari Pahlawan. Monggo Bu, sini. Sama Pak ini, yang beliau ini biasa tahu semua cucunya Panglima Sudirman, jadi lengkap sudah ini. Monggo sini. Monggo Bu. Ya enggak, mungkin kalau ada yang tanya. Prof Muti, gimana harapannya untuk Hari Pahlawan pada tahun ini? Ya, saya kira yang penting adalah sosialisasi tentang perjuangan pahlawan dan soal nilai-nilai kepahlawanan itu harus lebih disebarkan ya. Pak Menteri sangat positif dan kami juga kebetulan saya ketua dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Maaf ya saya lari jadi. Tapi luar biasa, beliau ini luar biasa sekali ya. Jadi beliau yang mendampingi, beliau juga ada cucunya Agus Salim juga, Nasir, semua cucu-cucu para pahlawan itu mendampingi kami. Jadi yang penting adalah supaya mulai tahun ini, apalagi Bapak Menteri Sosial sangat sangat responsif, hebat sekali. Kita belum sudah kelihatan kerjasamanya ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan begitu anak-anak muda generasi penerus kita memahami perjuangan. Jadi tiap masa ada tantangan sendiri, tapi prinsip yang cita-cita kemerdekaan harus disosialisasikan terus dan diteladani. Makanya judul tahun ini adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Itu. Ya, saya kira begitu. Jadi kalau caranya para pahlawan kita sekarang ini ya sabar untuk tidak nyebar hoak atau hoax, ya, tidak sabar untuk belajar mencari ilmu, untuk tidak terpancing. Jadi sehari-hari ini kesabaran kita diuji dengan kemajuan teknologi untuk memanfaatkannya dengan baik misalnya. Jadi banyak sekali beliau kemarin yang tidak membuli teman, itu juga hal-hal yang perlu diteladani ya dari mencintai bangsa. Itu adalah nilai-nilai semuanya dan saya merasa terbantu sekali ya dengan aktifnya beliau ini. Kalau tadi ada yang nanya apa tadi apakah kakeknya Pak Prabowo apa tadi adanya? Iya, ya sangat layak beliau. Kalau ada yang nanya sangat layak dan diproses sebagaimana mestinya. Gitu ya. Cukup ya? Saya kira cukup ya. Terima kasih Gus. Makasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.